Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Wisono dengan NIM 8585000721. Di materi sebelumnya kita sudah membahas pengertian filsafat ilmu. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Jadi pembahasan pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Jadi, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 aspek. Jadi yang pertama adalah ontologi. Ontologi ini membahas tentang hakikat atau objek yang dipelajari dalam pendidikan. Ontologi menjelaskan bahwa pendidikan berfokus pada manusia dan proses perkembangannya. Contohnya, sekolah tidak hanya bertujuan membuat siswa pintar dalam pelajaran, tetapi juga membantu perkembangan karakter, sikap, dan keterampilan siswa. Yang kedua adalah epistemologi, yang dimana epistemologi ini membahas cara memperoleh pengetahuan yang benar dalam ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan harus menggunakan metode ilmiah seperti penelitian, observasi, dan evaluasi agar hasilnya dapat dipercaya dan akurat. Contohnya, guru melakukan observasi dan evaluasi belajar siswa untuk menentukan metode pembelajaran yang paling efektif. Lalu yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pendidikan bagi kehidupan. Pendidikan tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membentuk moral dan etika peserta. Next, kita akan membahas tentang pembahasan kedua, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jadi, pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menyampaikan cara berpikir kritis, logis, dan reflektif. Melalui pendidikan, seseorang belajar memahami hakikat ilmu, cara memperoleh kebenaran, serta manfaat ilmu bagi kehidupan. Hal ini membuat filsafat ilmu terus berkembang karena selalu dikaji dan diterapkan dalam proses pembelajaran. Selain itu, pendidikan yang bernilai juga membantu membentuk sikap etis dan tanggung jawab dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Dengan adanya nilai moral, ilmu tidak digunakan sembarangan tetapi diarahkan untuk kebaikan manusia dan masyarakat. Contohnya, mahasiswa tidak hanya belajar teori penelitian, tetapi juga diajarkan pentingnya kejujuran akademik dan etika dalam melakukan penelitian. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Jadi, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji dan memahami persoalan pendidikan secara mendalam melalui aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membantu menjelaskan hakikat pendidikan seperti tujuan, objek, dan proses pendidikan. Sedangkan epistemologi digunakan untuk menilai bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh dan apakah metode yang digunakan sudah ilmiah dan benar. Dan aksiologi berfungsi menilai manfaat serta etika dalam penerapan pendidikan. Dengan ketiga aspek tersebut, filsafat ilmu dapat membantu menemukan penyebab masalah pendidikan dan memberikan solusi yang lebih tepat. Contohnya, rendahnya motivasi belajar siswa dapat dianalisis dari tujuan pendidikan. Dan pembahasan terakhir yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan seperti dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat pada kebijakan kurikulum yang tidak hanya menekankan pengetahuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter siswa dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan metode diskusi, penelitian, dan pemecahan masalah agar siswa mampu berpikir kritis dan logis. Hal ini menunjukkan penerapan epistemologi dalam pembelajaran dilakukan secara ilmiah. Selain itu, penerapan aksiologi terlihat ketika sekolah menanamkan nilai disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan ontologi tampak pada tujuan pendidikan yang berfokus pada perkembangan siswa secara menyeluruh, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Sekian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.